Yang dimaksud sauma di sini adalah bukan meninggalkan makan dan minum atau hal-hal lain yang meninggalkan atau yang membatalkan ibadah saum. Ramadan Kareem Kareem Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat TVmu yang Allah muliakan dan Allah kasihi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bersua bersama-sama mendalami tentang ibadah Ramadan dan segala ibadah yang terkait dengan ibadah Ramadan. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang makna puasa sendiri atau makna saum. Ketika kita sudah memahami tentang sejarah atau kapan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah saum kepada umatnya, terutama kepada umat Islam, maka kita sangat perlu memahami apa sebetulnya makna saum itu. Dalam bahasa Arab, saum itu bermakna al-imsak, artinya adalah menahan, ya. Jadi menahan dari apapun itu namanya al-imsak atau maknanya adalah saum. Ini ada dalam surat Maryam ayat 26. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika Siti Maryam alaihissalam, beliau dipaksa oleh umatnya untuk menjelaskan siapakah Isa yang dilahirkan itu, apakah hasil zina atau dari mana. Maka Siti Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku yang Maha Pengasih untuk bersaum, untuk berpuasa. Yang dimaksud sauma di sini adalah bukan meninggalkan makan dan minum atau hal-hal lain yang meninggalkan atau yang membatalkan ibadah saum. Tetapi yang dimaksud dengan sauma dalam surat Maryam ayat 26 ini adalah bahwa Siti Maryam bernazar untuk tidak berbicara, al-imsaku anil kalam. Beliau menahan untuk berbicara, tidak berbicara kepada siapapun. Ini yang dimaksud dalam ayat tersebut. Adapun secara istilah syariat, ibadah saum itu maknanya adalah al-imsaku anil mufattirat, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah saum. Kapan dilaksanakannya? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kita menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah saum itu dimulai dari terbitnya fajar sampai kepada tenggelamnya matahari. Jadi dari dua pengertian ini, secara etimologi, secara bahasa dan secara istilah syar'i, kita menemukan benang merah bahwa ibadah saum itu intinya adalah bagaimana kita menahan diri baik dari hal-hal yang bersifat material ataupun dari hal-hal yang bersifat non material. Nah, oleh sebab itu ibadah saum yang dimaksud di situ adalah al-imsak, ya, al-imsaku anil mufattirat, ya, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan itu. Ini bermakna dua hal. Dapat bermakna madi, bermakna materi, atau bermakna lahir, dan bermakna batin. Ibadah saum kita batal secara fikih dengan segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah saum seperti makan dan minum serta yang lain-lainnya yang bersifat material. Tetapi juga ibadah saum kita dapat batal secara ruhani ketika kita melakukan hal-hal tertentu yang memang merusak ibadah saum kita. Jadi ibadah saum itu memiliki dua dimensi lahir, ya, dengan satu lagi dimensi batin. Dimensi lahir adalah dia merupakan sebuah ibadah yang kita lakukan secara jasmani, secara badan kita. Kita menahan minum, menahan makan, menahan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tapi juga di situ ada hal yang harus kita tahan,
yaitu segala sesuatu yang berbentuk ruhani. Ya. Nah, oleh sebab itu makna ibadah saum ini memiliki dua hakikat yang perlu kita pahami. Dan makna ibadah saum tersebut ya, dapat kita dalami, dapat kita lakukan kan secara bersama-sama. Orang yang melaksanakan ibadah saum hanya memenuhi tuntutan-tuntutan ibadah yang bersifat jasmani, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu tidak akan mendapatkan kebaikan apapun dari ibadah saum. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atash. Jadi ada orang yang berpuasa, ya, kemudian dia meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa secara jasmani, tetapi dia tidak berhasil mengalihkan dari aktivitas jasmani ke aktivitas ruhani, dari menahan hal-hal yang bersifat jasmani ke hal-hal yang bersifat ruhani, maka kata Rasulullah, laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Orang yang ibadah saumnya berhenti pada aktivitas ibadah fisik, kemudian tidak naik kepada aktivitas yang bersifat ruhani, ya, maka mereka itu tidak akan mendapatkan apapun dari ibadah saum kecuali haus dan lapar. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah saum hanya dibatasi dengan aktivitas fisik, maka hasilnya pun adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik kita adalah menahan makan dan minum, maka hasilnya adalah kita hanya dapat haus dan lapar. Tapi jika kita melaksanakan ibadah saum, ya, beralih, ya, naik derajat dari sekedar ibadah jasmani, kemudian dinaikkan kepada ibadah ruhani, di mana kita menghindari hal-hal yang dapat merusak pahala saum, meninggalkan sikap saling membenci, ya, saling menggibah, kemudian juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ibadah saum, maka itu adalah merupakan satu cerminan bahwa ibadah saum kita meningkat dari sekedar ibadah jasmani kepada ibadah ruhani. Dari sekedar al-imsaku anil mufattiratil madiyah, ya, dari sekedar menahan diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah saum secara material, kepada al-imsaku anil mufattiratir ruhiyah, menahan diri kita dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah saum kita secara ruhani. Maka pemahaman kita tentang ibadah saum, makna saum itu secara jasmani dan ruhani yang diartikan ada al-imsak, menahan. Kita harus dapat konsisten bahwa menahan di situ bukan sekedar menahan kita dari segala kebutuhan jasmani, tapi juga menahan dari segala godaan dan cobaan ruhani yang dapat merusak derajat, kemuliaan dan pahala ibadah saum kita. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, jaga kesehatan dan jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم كريم كريم